Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fox Serion, dan kali ini adalah hari sepeda motor baru, New Bike Day, buat teman si Ebul. Dan motornya adalah motor listrik. Oke, motornya adalah motor Volta 401. Ini aku beli second alias ex courier si cepat. Jadi harganya lumayan miring. Tapi kita lihat dulu untuk kondisinya gimana. Aku belum tahu kondisinya gimana, dan packingnya seperti ini. Bisa dilihat packingnya seperti ini buat yang belum tahu, belinya dari Bang Ziad. Kalau kalau penggemar motor listrik pasti tahulah Bang Ziad itu siapa. Nah, kita akan buka dulu packingannya supaya kita lihat kondisi motornya kayak apa. Udah dibuka semua dan kondisinya seperti ini. Spion dibawakan, terus baterai satu dan chargernya. Kemudian untuk body lecet-lecet karena ini grade C. Jadi kondisi bodinya memang tidak sebagus grade A. Ya, lecet-lecet seperti ini. Untuk shock kayaknya masih belum bocor. Nanti kita tes jalan. Lampu dalamnya kotor, berarti air bisa masuk ke dalam. Terus yang lain ini aku nggak tahu aslinya memang bolong seperti ini atau enggak untuk Volta. Kemudian body lecet lagi, sini emblem. Nah, di sini ada emblem, tapi di sebelah kiri emblemnya nggak ada, cuma tinggal 401. Untuk ukuran motor second, lecet-lecet tuh wajar. Kemudian body kayak nggak rapet. Memang nggak rapet sih, bukan kayak lagi. Kemudian kondisi ban, ya alurnya tinggal segini, kilometer 13.000 katanya, nanti kita nyalain. Kemudian piringan cakram kayaknya udah kena karena kampas remnya habis kayaknya. Terus di sisi sini bodinya juga nggak rapat lagi. Coba nyalain. MCB nya dinyalain sih. Oke, speedo nyala. Odo 13.000 km. Oke, setelah dinyalakan muncul suara seperti ini. Ini aku nggak tahu normal atau enggak. Ntar kita cek. Coba gas, Pak. Kemudian untuk cat ada yang kayak belang, kayak ketumpahan apa nggak tahu. Jadi catnya kayak memudar. Tes klakson. Ini. Enter. Muncul suara lagi tiap dinyalakan. Oke, kita test drive si Volta 401 ini. Sebelumnya aku rekam video ini, ternyata audionya tidak masuk, jadi aku dubbing aja. Untuk feel dari test drive-nya ini, yang pertama kali aku rasain yaitu harus kebiasaan buat narik gasnya, karena motor listrik ini ketika pertama kali digas itu kayak lebih nyentak, karena ini Volta 401 Gen 2. Sementara untuk Gen 3 itu udah lebih smooth, tarikan gasnya bisa diurut kayak motor bensin. Kalau ini pertama kali langsung nyentak gitu.
Jadi harus perlu penyesuaian kebiasaan buat pakai motor ini. Kemudian untuk posisi berkendaranya, untuk postur tinggi badanku itu 170 sentian, 170 ke atas lah, aku lupa pasnya. Itu kurang enak sebenarnya karena joknya ini seperti kurang mundur, jadi buat duduk itu bagiku kurang enak. Kemudian untuk pijakan kaki masih oke, cuma untuk stang ini menurutku masih terlalu tinggi, jadi kelihatan nggak enak aja gitu kalau dilihat ya. Dan untuk posisi tangan sebenarnya masih oke sih, tapi menurutku misalkan bisa diturunkan lebih enak diturunkan. Nah, untuk panel speedometer ini tersedia kecepatan, indikator baterai, odo, kemudian trip. Untuk odo sama tripnya nggak bisa di switch ya, otomatis ketika nyala nanti muncul odo, kemudian otomatis ganti ke mode trip. Nah, untuk Gen 2 ini sayangnya indikator baterai di speedometer itu nggak akurat. Jadi kalian kalau mau lihat persentase baterainya tinggal berapa harus buka aplikasinya. Nah, itu juga salah satu kelebihan dari Volta 401 juga karena ada aplikasi buat mantau si baterainya. Soalnya beberapa merek motor listrik lain itu nggak ada aplikasi seperti Volta ini. Nah, indikator baterai di speedometer itu ketika kita gas full gitu ya, tiba-tiba baterainya langsung habis indikatornya. Ada muncul merah kemudian disuruh isi charging lagi, padahal baterainya masih ada. Nah, itu minus dari Volta Gen 2. Untuk Gen 3 sudah diperbaiki, sudah akurat dan ada presentasi baterainya, sedangkan Gen 2 ini nggak ada. Kemudian untuk kecepatan maksimal ini aku udah coba maksimal di speedometer tertulis 75 km per jam. Tapi pastinya itu nggak akurat ya, karena speedometer motor di Indonesia itu udah dilebihin berapa kilometer per jam gitu supaya menghindari kebut-kebutan gitu. Nah, aku pernah jajarin motor GSX S cuma buat ngelihat speedometernya itu errornya seberapa. Jadi ketika aku jajarin, aku lihat di GSX S itu speedonya menunjukkan 41 km per jam, sementara di Voltaku itu nunjukin 47 km per jam. Jadi selisih 6 sampai 7 km per jaman. Nah, karena speedometernya bisa dibilang nggak akurat, jadi penghitungan odometernya itu juga kurang akurat. Ini udah aku pakai berangkat kerja, biasanya jaraknya itu dari rumah ke tempat kerja itu 15 km, di odonya tertulis 18 km. Jadi errornya tuh lumayan ya, 3 km. Jadi ya udahlah, yang penting bisa jalan gitu aja lah ya. Tapi untuk performa oke. Untuk jalan masih enak, masih mulus. Meskipun tadi ada suara kipas ya, ketika dinyalain, tapi ketika di jalan raya itu udah nggak kedengeran karena udah samar sama suara-suara di jalan. Jadi oke lah, nggak masalah. Kemudian untuk rem, untuk remnya ini pakem banget. Aku suka banget tipe-tipe rem kayak gini karena ketika direm dikit aja gitu udah langsung set gitu, udah berhenti dan enak. Menurutku ini rem yang baik buat motor listrik. Kemudian untuk panel-panel di speedometer itu kerasa jauh buat dijangkau, padahal tanganku termasuk yang panjang gitu ya. Tapi ternyata tetap kesusahan buat ngejangkau tombol-tombol di dashboardnya. Mungkin ini memang perlu penyesuaian lagi. Kemudian enaknya motor ini tuh ada fitur mundurnya, ada fitur reverse-nya ya. Nah, sebenarnya fitur mundur ini nggak penting-penting amat juga sih, karena motornya juga enteng kan. Mau mundurin motor pun juga gampang sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa daripada nggak ada. Terus untuk daya tahan baterainya, aku coba terakhir itu 40 km, sisa baterai masih 30 persenan gitu. Jadi lumayan irit sebenarnya, meskipun pada pemakaian sehari-hari ketika aku udah sampai tempat kerja langsung aku cas lagi supaya ngindarin baterainya drop, karena sering banget aku baca di forum motor-motor Volta ini baterainya tinggal 30% langsung mati, kan bahaya ya. Tapi untungnya baterai punya aku ini sepertinya masih sehat karena 30 persenan pun masih bisa nyala. Untuk feel berkendaranya sendiri ini memberikan rasa yang berbeda ketika dibandingkan dengan motor bensin. Karena yang pertama dia nggak ada suara, jadi ketika ditarik gasnya itu kayak mulus aja gitu, image-nya, kesannya itu kayak mulus aja gitu. Daripada motor bensin yang seperti ada raungan, ya susah jelasinnya pokoknya. Kalian harus cobain sendiri.
Oke, itu aja yang bisa aku sampein. Mungkin detailnya nanti akan aku bahas di review aja. Oke, itu aja yang bisa aku sampein. Kesimpulannya, aku seneng sama motor listrik ini. Aku ngerasa fun buat ngendarainnya dan kerasa enak banget buat buat dipakai sehari-hari karena memang irit ya. Rp2.000 aja bisa buat 30 kilometer. Jauh banget dibandingkan motor geseku yang 30 kilometer bisa 10.000. Mungkin habis ini aku bikin detailnya reviewnya kayak apa. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.